salam budaya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya tim channel Sinau Sejarah berada di kota Madiun, tepatnya di Masjid Kuno Kuncen. Nah, Masjid Kuno Kuncen ini adalah salah satu situs sejarah Islam di kota Madiun. Nah, Masjid kuno ini dibangun pada masa Bupati pertama Madiun, yaitu Pangeran Timur. Beliau menjabat selama 1568 sampai 1590. Nah, adanya Masjid kuno ini berperan dalam didirikannya kota Madiun. Nah, di Masjid kuno ini juga ada artefak-artefak peninggalan berupa umpak candi dan tempayan. Nanti kita lihat ya. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari ikuti penasaran saya, dan jangan lupa klik, komen, like, dan subscribe. Masjid dan Makam Kuno Kuncen adalah salah satu situs sejarah masa Islam di kota Madiun yang dibangun pada masa Bupati pertama Madiun, yaitu Pangeran Timur atau biasa disebut Tronggojuno. Beliau menjabat pada tahun 1568 sampai dengan 1590. Masjid Kuno Kuncen mempunyai nama resmi Masjid Nur Hidayatullah. Nama aslinya sebenarnya masih belum diketahui seperti halnya dengan tahun pendirian masjid ini. Namun jika melihat bentuk dan konstruksinya sama dengan Masjid Demak. Masjid Nur Hidayatullah ini mempunyai sebuah keunikan tersendiri apabila dibandingkan dengan masjid-masjid lain. Keunikan tersebut dilihat dari segi bangunannya. Masjid ini masih terlihat keasliannya apabila dilihat dari pondasi bangunannya maupun dari tiang penyangga yang terbuat dari kayu jati berjumlah 4. Masjid Kuno Kuncen apabila dilihat dari seni bangunannya ada perpaduan antara sebuah candi, dan dilihat dari sudut arsitekturnya masjid kuno ini menunjukkan kekhasan yang membedakan dengan masjid di kota Madiun lainnya. Keunikannya tidak hanya mengenai bangunan arsitektur saja, akan tetapi mengenai fungsi dan peran masjid tersebut, yaitu sebagai syarat dalam pengembangan Islam, ajaran Islam dengan melakukan sebuah media dakwah, dan juga adanya sebuah tradisi gembrungan atau hadroh, yaitu seni musik tradisional Islam untuk memperingati Maulud Nabi. Pada bentuk awalnya, masjid itu bukanlah bangunan yang megah perkasa seperti masjid-masjid yang tampil pada masa kerajaan yang penuh dengan keindahan dengan ciri-ciri bangunan arsitektur pada penampilan fisiknya. Masjid-masjid kuno ini biasanya memiliki denah dengan segi 4, hanya dengan dinding-dinding tersebut dibuat semacam serambi yang langsung bersambungan dengan lapangan terbuka sebagai bagian tengah dari masjid segi 4 tersebut. Sedangkan bagian pintu masuknya diberi tanda dengan gapura atau gerbang yang terdiri dari tumpukan batu-batu yang diambil dari sekeliling tempat tersebut, dan juga bahan-bahan yang dipergunakan adalah material apa adanya yang sekedar ada pada sekeliling tempat tersebut. Di sekitar masjid juga terdapat makam. Makam tersebut merupakan tempat bersemayam
atau petilasan Ronggojemeno dan keluarga keturunan serta kerabat dekatnya. Selain Ronggojemeno, terdapat pula makam bupati-bupati penerus lainnya yang pada umumnya bergelar Mangkunegoro. Hal yang menarik lainnya adalah di area masjid dan makam terdapat beberapa artefak kuno seperti halnya batu candi dan tempayan batu yang berinskripsi Arab. Menurut sejarah, Kelurahan Kuncen yang menjadi lokasi situs ini dahulu merupakan desa perdikan atau desa bebas pajak. Sejarahnya diawali ketika Kiai Rekso Gati dari Demak yang membangun Kelurahan Sogaten pada 18 Juli 1568. Sultan Pajang mengangkat adik iparnya Ronggojemeno sebagai Bupati Purabaya. Purabaya adalah nama lama dari kota Madiun dan mengambil alih tugas Kiai Rekso Gati. Ronggojemeno kemudian memindahkan pusat kabupaten dari Sogaten ke Wonorejo. Jadi, pusat kekuasaan Ronggojemeno sebelum di Kuncen adalah di daerah Sogetan dan Wonorejo. Runtuhnya Pajang membuat Kesultanan Mataram di bawah Panembahan Senopati melakukan ekspansi ke Purabaya. Menjelang pecah perang antara Purabaya dengan Mataram pada 16 November 1950, Ronggojemeno menyerahkan kepemimpinan kepada putrinya, yaitu Retno Dumilah. Namun, kegigihan Retno Dumilah tidak mampu mempertahankan Purabaya dari serangan Mataram. Sebagai simbol kemenangan, Senopati mengganti nama Purabaya menjadi Madiun pada 16 November 1530. Tidak hanya itu, Senopati juga menetapkan lokasi yang menjadi tempat peperangan menjadi perdikan atau bebas pajak dan memakamkan semua yang gugur di medan perang di desa tersebut. Juru kunci makam atau kuncen juga ditunjuk oleh Senopati. Juru kunci makam saat itu juga bertindak sebagai pemimpin desa. Pemimpin desa Kuncen yang pertama adalah Kiai Grubuk. Makamnya juga berada di makam Kuncen yang berada di belakang Masjid Kuno Kuncen. Jadi bisa kita simpulkan keberadaan masjid dan makam kuno Kuncen ini menjadi salah satu cikal bakal terbentuknya kota Madiun. mengikuti penelusuran kami pada hari ini. Nah, nantikan informasi-informasi lebih lanjut. Mungkin saya beberapa episode nanti akan mengulas mengenai masjid-masjid kuno yang ada di sekitar Kabupaten Ponorogo dan Madiun. Oke, dan jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu melestarikan sejarah Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.